Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ridho dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, Banjarmasin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah singkat mengenai adab berpakaian dalam Islam dan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman sekarang ini banyak kita temui orang-orang yang masih menyepelekan tentang adab berpakaian, dan bahkan dengan orang Islam itu sendiri masih banyak orang-orang yang menyepelekannya adab tentang berpakaian. Bisa kita temui di media sosial maupun di dunia nyata, masih banyak orang-orang yang berpakaian ketat ataupun menampakkan tubuhnya, terutama perempuan yang masih tidak menggunakan hijab. Seperti yang kita tahu, perempuan adalah makhluk istimewa yang dari ujung rambutnya hingga ujung kaki adalah aurat. Di zaman sekarang masih banyak perempuan yang menggunakan celana ketat atau bahkan keluar rumah tanpa menggunakan hijab. Adapun perintah berpakaian sesuai dengan syariat ajaran agama Islam telah tertera di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum wa libasa wa li saw'atikum wa risa wa libasu taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman sekarang ini sangat banyak kita temui pakaian-pakaian mahal, padahal pakaian itu tidak menutup aurat atau tidak sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Pada zaman sekarang juga kita tidak bisa menghindari yang namanya pakaian-pakaian modern. Pakaian-pakaian modern itu ada yang atasnya terbuka dan bawahnya tertutup ataupun sebaliknya. Kita sebagai umat muslim hendaklah memakai pakaian yang menutup aurat, seperti dalam sebuah hadis yang berbunyi, 2 golongan neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok dan membuat orang lain tertarik. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga disebutkan, sesungguhnya hal yang paling Allah cintai adalah rasa malu dan menutup aurat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini turut memperkuat bahwasanya kita dilarang untuk berpakaian yang menampakkan aurat atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Masih banyak lagi hadis-hadis lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam video ini. Sebagai umat Islam, hendaklah kita berpakaian sesuai dengan syariat ajaran agama, terutama kepada seorang wanita. Seorang wanita tuntut untuk selalu menjaga auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada zaman sekarang, banyak wanita yang masih mengabaikan hal seperti itu. Banyak masih wanita yang keluar tidak menggunakan hijab atau berpakaian ketat. Bahkan zaman sekarang, banyak wanita yang keluar rumah, bahkan untuk sekadar keluar di teras rumah itu tidak menggunakan hijab. Yang padahal hal itu juga dilarang oleh ajaran agama Islam, karena wanita di luar tidak menggunakan hijab dapat dilihat oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Terutama kepada wanita-wanita yang sudah bersuami, mereka dilarang untuk keluar rumah tanpa izin suaminya ataupun keluar rumah tanpa menggunakan hijabnya. Hal seperti ini sudah tertera dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Ya ayuhan nabiyyu qul li'azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihunna min jalabibihinna dzalika min adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menurunkan jilbabnya sampai ke tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Seorang wanita yang menampakkan auratnya atau memperlihatkan auratnya itu bisa diibaratkan sebagai buah mangga tanpa kulit. Terlihat manis, namun lama-kelamaan akan membusuk. Seperti itu juga lah seorang wanita yang menampakkan auratnya akan berdampak banyak kemudaratan bagi dirinya sendiri. Bahkan seorang ulama Banjarmasin atau yang kita kenal sebagai Guru Ilham Humaidi itu pernah mengatakan dalam sebuah ceramahnya yang beliau mengatakan, pakailah pakaian yang memiliki rasa malu. Pakaian ada dua, yaitu pakaian yang memiliki rasa malu dan ada pakaian yang tidak memiliki rasa malu. Maka pakailah pakaian yang memiliki rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adab-adab berpakaian dalam Islam. Yang pertama adalah menutup aurat. Menutup aurat sudah tentu diajarkan dalam agama Islam. Untuk perempuan itu memakai baju yang tidak ketat dan juga memakai hijab kemanapun dia pergi. Dan untuk laki-lakinya selalu memakai celana panjang dan menutup auratnya dari pusat hingga lutut. Yang kedua, berpakaian tidak tipis dan tidak ketat. Berpakailah pakaian yang tidak tipis dan tidak ketat, terutama kepada seorang wanita, karena pakaian yang tipis dan ketat itu dapat menimbulkan banyak kemudaratan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis. Tidak menyerupai lawan jenis bisa dicontohkan sebagai laki-laki itu dilarang untuk memakai perhiasan emas seperti mana pakaian perempuan, dan juga sebaliknya perempuan dilarang untuk memakaian pakaian seperti halnya laki-laki. Yang keempat, tidak berlebihan atau tabarruj. Islam mengajarkan kita hidup dalam kesederhanaan. Sikap berlebihan akan menimbulkan sikap sombong, yang mana sikap sombong sendiri adalah hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menimbulkan dosa besar bagi dirinya. Yang kelima, itu adalah bersih dan rapi. Islam mengajarkan kita selalu hidup bersih dan rapi karena kerapian atau kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, hendaklah kita selalu berpakaian rapi dan bersih, terutama ketika ingin menunaikan ibadah sholat. Yang keenam, mendahulukan bagian kanan. Dalam agama Islam, tangan kanan itu dianggap lebih baik daripada tangan kiri, karena tangan kanan itu digunakan untuk menggunakan kebaikan seperti bersedekah, memberi, ataupun yang lainnya. Maka dari itu disunahkan untuk mendahulukan bagian kanan ketika berpakaian. Yang ketujuh, mengucapkan doa saat berpakaian. Mengucapkan doa saat berpakaian adalah salah satu bentuk rasa syukur kita dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara kita untuk lebih dekat mendekatkan diri dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sangat menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Pakaian yang beliau kenakan selalu pakaian yang bersih dan rapi dan selalu menutup aurat. Beliau juga selalu menggunakan pakaian yang berwarna putih, begitu juga dengan istri-istri beliau yang selalu patuh kepada beliau dan tidak pernah melanggar atau memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Kita patut mencontoh apa yang telah Nabi kita ajarkan terhadap diri kita dengan cara menutup aurat dan menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga tentunya. Kita dapat menghindari pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam dengan menggunakan pakaian yang tidak ketat dan menutup aurat sesuai dengan syariat agama Islam serta tidak dibelanjakan. Karena seperti yang kita tahu, pakaian modern sekarang menuju condong ke barat-baratan. Kita sebagai umat muslim juga harus pandai memilih dan memakai pakaian yang sesuai dengan syariat ajaran agama Islam dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi kita sendiri. Selain itu, menjaga pakaian agar tetap selalu bersih adalah juga salah satu contoh adab dalam berpakaian. Salah satu cara berpakaian yang sesuai dengan syariat ajaran agama Islam adalah keluar dengan menggunakan celana panjang bagi laki-laki dan menggunakan hijab keluar rumah bagi perempuan. Saya berharap adanya proses yang diberi dapat menyadarkan kita tentang pentingnya untuk menjaga adab dalam berpakaian, terutama pada wanita. Dan saya berharap kita semua dapat menjaga aurat, martabat dan juga alumni.
Semoga dengan proses singkat ini dapat serta-merta memotivasi kita untuk selalu berpakaian sesuai dengan syariat ajaran agama Islam dan selalu istiqomah dalam menjalannya. Terima kasih kepada yang telah menonton dan menyaksikan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan dan dijauhkan dari segala macam bahaya serta berada selalu dalam lindungannya. Apabila ada tutur kata atau perkataan saya yang kurang tepat, saya akan memaafkan. Sebelum mengakhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.